Gajah. Jadi ada orang dekat Prabowo yang sempat memberikan masukan kepada Ahmad Ali supaya gak usah lah masuk Partai Gajah, Partai Mawar waktu itu. Sampai akhirnya ada dealing bahwa ketika Ahmad Ali masuk ke PSI, Ahmad Ali akan menjaga supaya PSI ini tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawannya Prabowo nanti di 2029. Jokowi memang punya peran dalam upaya membesarkan PSI, terutama soal bajak membajak. Jokowi juga bertemu dengan sejumlah kader dari partai lain, terutama dari Nasdem, yang akan masuk ke struktur PSI. Ketika ditawarkan, Romi ini bilang mereka ini harus kulonowun dulu lah, atau menunggu lampu hijau dari Prabowo. Dulu mereka datang dengan jargon sebagai partai baru, ya kan, partai anak muda. Tapi faktanya apa? Ya, mereka sekarang diisi oleh politikus-politikus lama yang juga membutuhkan bohir. Kita ngomongin gajah ya. Jadi bukan sarung ya. Bukan sarung ya. Ini kita ngomongin partai yang logonya gajah. Kan? Transformasi dari mawar. Dari mawar ke gajah. Jauh ya. Iya. Ada ceritanya sendiri tuh ya, kenapa bentuk gajah ya. Kita nggak ngomongin logo sekarang, tapi kita mau ngomongin soal Partai Solidaritas Indonesia yang baru saja melantik dan memilih pengurus baru gitu kan. Bukan siapa-siapa, tapi ini pengurus baru dari partai lain nih, ya kan. Bajak membaca gitu kan. Dan kemarin fotonya juga sempat viral ya, Gi, Cak ya. Partai baru PSI yang membajak kader dari Partai Nasdem. Nggak kaleng-kaleng nih, Ci, Gi ya. Petinggi Partai Nasdem yang pindah ke PSI sekarang gitu. Gimana tuh ceritanya? Mantan petinggi ya? Mantan petinggi. Karena sudah disingkirkan. Oke. Ya, mantan wakil ketua umum Nasdem Ahmad Ali belakangan dilantik sebagai ketua harian PSI. Cuma ada 2 ketua harian partai di Indonesia ini. Satu lagi Gerindra sama sekarang PSI. Kata Usain PSI. Jadi memang sejak mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, Ahmad Ali sebenarnya sudah didekati oleh Jokowi untuk bergabung dengan PSI, tapi bukan dalam konteks menjadi pengurus PSI. Waktu itu Jokowi minta Ahmad Ali untuk jadi mentornya Kaesang sebelum Kaesang jadi ketua umum PSI. Dilatih dulu lah ya. Gitu Dilatih dulu, betul. Nah, memang setelah Ahmad Ali masuk, itu ada sejumlah kader Partai Nasdem yang kemudian ancang-ancang untuk juga masuk ke PSI. Jadi bajak membajak tadi. Dan yang sudah menjadi kader resmi PSI itu ada Bestari Barus. Bestari Barus dulu mantan anggota DPRD dari Partai Nasdem di Jakarta. Dan juga dia juga pernah membantu pemenangannya Jokowi ketika Jokowi menjadi calon gubernur Jakarta dulu dan juga Pilpres 2014 ya. Tapi Ci, ini kan memang bukan ujuk-ujuk ya, tiba-tiba Ahmad Ali dan beberapa pejabat teras Partai Nasdem itu masuk ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kita kalau tarik mundur ada konteks politiknya nih, Ci, yakni turbulensi di internal Partai Nasdem gitu kan. Di depan atau di permukaan tampak baik-baik saja nih partai, tidak ada friksi internal begitu kan. Tetapi rupanya di dalam itu suhunya itu cukup panas, cukup hangat gitu kan, seperti sekam. Karena apa? Kita bisa tarik mundur ketika 2024. 2024 ini kan memang Nasdem menghadapi berbagai cobaan lah, bisa kita katakan seperti itu, Ci. Pertama karena mereka mendukung Anies Baswedan, kalah ya, kalah dan pada waktu itu perjuangan mereka memang cukup panjang. Ada upaya-upaya untuk menghalangi tiket pencalonan Anies dan lain-lain, dan juga berkaitan dengan bisnis Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang sempat mengalami kesulitan ketika Partai Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies, dan itu sudah pernah kita tulis ya, Ci. Kita pernah tulis di 2023 ya. Betul. Jadi ketika Nasdem mengusung Anies, itu bisnis catering dan medianya Surya Paloh mengalami kesulitan. Contohnya ketika bisnis cateringnya Surya Paloh di Freeport itu
upayakan untuk dikontrak ulang gitu. Ada upaya untuk kontrak ulang dan itu tidak pernah terjadi selama bisnis catering itu bekerja sama dengan Freeport waktu itu. Dan jangan lupa tahun-tahun itu juga ada beberapa kader Nasdem yang berkasus hukum ya, mulai dari sekjennya yang Menteri Kominfo saat itu ya, Joni Plate gitu, dan juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo gitu dalam kasus lelang jabatan di Kementan gitu ya. Dan memang saat itu Surya Paloh dianggap tidak cukup pasang badan lah untuk kader-kadernya ini gitu. Nah, dan banyak kekecewaan juga sebenarnya Kang ketika Surya Paloh setelah Pilpres ya, setelah Pilpres kemudian logistik di Partai Nasdem itu terganggu gitu ya. Surya Paloh itu banyak dikritik oleh internal partainya, oleh kader-kadernya karena secara manajemen partai kemudian Surya Paloh jadi nggak fokus. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Video kali ini sangat cukup kita dengarkan karena ini membahas dinamika politik di balik Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, khususnya terkait perekrutan politisi dari partai lain dan hubungannya dengan tokoh-tokoh besar. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Yang pertama, manuver politik PSI. Video menyoroti fenomena bajak-membajak kader partai lain oleh PSI, termasuk bergabungnya mantan petinggi Partai Nasdem Ahmad Ali sebagai Ketua Harian PSI. Disebutkan pula juga adanya peran Jokowi dalam upaya membesarkan PSI, termasuk instruksi kepada Ahmad Ali untuk menjadi mentor bagi Kaisang Pangarep sebelum menjabat sebagai Ketua Umum. Ada kesepakatan politik agar PSI tidak mendukung atau mendorong Gibran menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2029. Turbulensi internal Partai Nasdem. Ketidakstabilan internal di Nasdem dipicu oleh dukungan partai tersebut terhadap Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang berdampak pada kesulitan bisnis Surya Paloh dan kasus hukum yang menjerat beberapa kader utamanya. Yang pertama, polemik pernyataan Amin Rais dan isu hukum. Bagian selanjutnya dari diskusi beralih ke pembahasan mengenai pernyataan Amin Rais yang dianggap sebagai peringatan atau warning bagi pemerintahan saat ini. Para pembicara berdebat mengenai batasan kebebasan berpendapat, etika politik, serta pentingnya pembuktian hukum atau seperti Undang-Undang ITE terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh tokoh politik agar tidak dianggap sebagai fitnah atau hoaks. Penekanan pada pentingnya menjaga stabilitas politik dan sikap negarawan dalam menghadapi isu-isu yang berkembang. Mengapa Ahmad Ali pindah ke PSI? Nah, teman-teman, perpindahan Ahmad Ali ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dipicu oleh beberapa konteks politik berikut ini. Yang pertama, upaya pendekatan Jokowi. Sejak sekitar 1 tahun yang lalu, Jokowi telah mendekati Ahmad Ali untuk bergabung dengan PSI. Awalnya, Ahmad Ali diminta untuk menjadi mentor bagi Kaisang Pangarep sebelum Kaisang resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Turbulensi internal Partai Nasdem. Kepindahan ini juga berkaitan dengan dinamika internal di Partai Nasdem. Setelah Pilpres 2024, Ahmad Ali disebut sebagai mantan petinggi yang akhirnya disingkirkan. Ketidakstabilan di Nasdem dipicu oleh keputusan partai mengusung Anies Baswedan yang berdampak pada kesulitan bisnis Surya Paloh serta kasus hukum yang menimpa beberapa kader utama partai tersebut. Kesepakatan politik. Terdapat sebuah dealing atau kesepakatan politik di balik bergabungnya Ahmad Ali ke PSI ini, yaitu untuk memastikan bahwa PSI tidak akan mendukung atau mendorong Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 mendatang ini. Siapa mentor Kaisang sebelum pimpin PSI? Presiden Jokowi pernah meminta Ahmad Ali untuk menjadi mentor bagi Kaisang Pangarep sebelum Kaisang menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Siapa saja kader Nasdem yang pindah ke PSI? Nah, terdapat 2 sosok yang disebutkan berpindah dari Partai Nasdem ke PSI, yaitu yang pertama, Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yang kini menjabat sebagai Ketua Harian PSI. Dan yang kedua, Bestari Barus, mantan anggota DPRD dari Partai Nasdem di Jakarta yang kini telah menjadi kader resmi PSI. Bagaimana posisi ketua harian di partai politik? Berdasarkan isi
video percakapan tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai definisi atau fungsi formal jabatan ketua harian dalam struktur organisasi partai politik secara umum. Video hanya menyebutkan bahwa Ahmad Ali dilantik sebagai ketua harian PSI dan mencatat bahwa hanya ada 2 partai di Indonesia yang memiliki posisi ketua harian, yaitu Partai Gerindra dan PSI. Karena informasi mengenai definisi dan fungsi jabatan tersebut tidak tersedia dalam transkrip, saya tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut hal seperti itu. Mengapa muncul istilah Partai Gajah? Istilah Partai Gajah muncul dalam percakapan namun tidak juga dijelaskan secara spesifik. Yang penting para pembicara hanya menyebutkan bahwa ada cerita tersendiri mengenai alasan mengapa bentuknya menjadi gajah. Selain itu, istilah ini dikaitkan dengan transformasi partai dari yang sebelumnya disebut Partai Mawar menjadi Partai Gajah. Mengapa PSI dijuluki Partai Gajah? Tidak juga dijelaskan secara spesifik alasan logis di balik pemilihan istilah Partai Gajah. Para pembicara hanya juga menyebutkan bahwa ada cerita tersendiri mengenai alasan mengapa bentuknya menjadi gajah. Istilah ini digunakan dalam konteks transformasi partai yang sebelumnya disebut sebagai Partai Mawar menjadi Partai Gajah. Apa janji Ahmad Ali saat bergabung ke PSI? Nah, tidak disebutkan adanya pernyataan atau janji terbuka yang diucapkan langsung oleh Ahmad Ali kepada publik. Namun video tersebut mengungkap adanya sebuah kesepakatan politik atau dialih di balik kemindahannya ke PSI. Disebutkan bahwa ketika Ahmad Ali ini bergabung dengan PSI, ia memiliki komitmen untuk menjaga agar PSI tidak mendukung atau mendorong Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 mendatang ini. Mengapa Nasdem dianggap kehilangan fokus? Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana anggapan bahwa Partai Nasdem kehilangan fokus manajemen pasca Pilpres 2024 dipicu oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, dampak politik Pilpres 2024. Keputusan partai untuk mengusung Anies Baswedan dinilai membawa konsekuensi berat bagi partai, termasuk kesulitan dalam hal logistik dan tekanan politik yang signifikan setelah kekalahan dalam Pilpres. Gangguan bisnis ketua umum. Video juga menyebutkan bahwa keputusan politik tersebut berdampak langsung pada bisnis Surya Paloh, seperti kesulitan dalam kontrak catering di Freeport dan tantangan pada ini bisnis media miliknya. Kasus hukum kader utama. Partai menghadapi tekanan besar akibat sejumlah kader tingginya yang terjerat kasus hukum, seperti mantan Sekjen Johnny G. Plate atau kasus Kominfo dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, mengapa citra PSI sebagai partai anak muda pudar? Nah, bagaimana juga kita melihat PSI sebagai partai anak muda dinilai mulai memudar karena adanya pergeseran dalam struktur keanggotaan partai tersebut. Para pembicara menyoroti fakta bahwa PSI yang dulunya datang dengan jargon sebagai partai anak muda kini justru diisi oleh politikus lama yang juga membutuhkan bohir. Mengapa Bestari Barus pindah ke PSI? Nah, teman-teman, kepindahan Bestari Barus ke PSI adalah bagian dari fenomena bajak-membajak kader partai lain yang dilakukan oleh PSI ini. Bestari Barus tercatat sebagai mantan anggota DPRD dari Partai Nasdem di Jakarta yang kemudian menjadi kader resmi PSI. Nah, juga selain itu disebutkan bahwa ia memiliki rekam jejak dalam membantu pemenangan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta serta pada Pilpres 2014. Mengapa posisi ketua harian partai dianggap langka struktur? Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana posisi ketua harian partai dianggap langka ataupun struktur. Nah, di sini dikatakan bahwa posisi ketua harian di PSI dianggap sebagai langkah strategis karena hanya ada 2 partai di Indonesia yang memiliki jabatan tersebut, yakni Partai Gerindra dan PSI.
penunjukan Ahmad Ali sebagai Ketua Harian PSI dipandang sebagai bagian dari upaya untuk melakukan bajak-membajak kader dari partai lain, khususnya Nasdem ini, untuk memperkuat struktur PSI. Selain itu, langkah ini dikaitkan dengan dealing politik agar PSI tidak mendukung atau mendorong Gibran Rakabuming Raka menjadi lawan Prabowo Subianto di Pilpres 2029 nantinya. Bagaimana nasib bisnis Surya Paloh saat pemilu? Keputusan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan ini pada Pilpres 2024 berdampak pada negatif terhadap bisnis Surya Paloh. Video menyebutkan bahwa setelah deklarasi dukungan tersebut, bisnis catering dan media milik Surya Paloh mengalami kesulitan. Secara spesifik disebutkan adanya upaya untuk melakukan kontrak ulang pada bisnis catering Surya Paloh di Freeport yang selama ini bekerja sama, namun kemudian tidak pernah terrealisasi kontrak barunya. Mengapa julukan Partai Gajah disematkan ke PSI? Nah, julukan Partai Gajah disematkan ke PSI yaitu bagaimana mengapa julukan ini sering terjadi. Istilah Partai Gajah digunakan sebagai sindiran atau metafora terkait perubahan karakter dan struktur partai tersebut. Berikut adalah poin-poin yang mendasari sebutan tersebut. Yang pertama, transformasi identitas. Pembicara dalam video menyebut adanya transformasi dari mawar ke gajah yang menyiratkan pergeseran dari citra awal PSI sebagai partai baru yang identik dengan partai anak muda menjadi partai yang kini diisi oleh politisi lama. Perubahan struktur sebutan ini juga muncul dalam konteks pembahasan mengenai aktivitas partai yang kini sering melakukan bajak-membajak kader dari partai lain. Hal ini dianggap mengubah lanskap politik internal PSI dengan masuknya figur-figur politik senior yang membutuhkan bohir atau senior pendukung dana atau kepentingan politik yang besar. Dan yang terakhir teman-teman, sindiran terhadap karakter partai. Penggunaan istilah gajah dalam diskusi tersebut merupakan bentuk kritis, sarkastis untuk menggambarkan bahwa PSI kini telah berubah menjadi kekuatan politik yang berbeda dari jargon partai anak muda yang dulu mereka gaungkan. Nah, jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa beri tanggapan Anda di bawah kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.